Selamat tahun baru, subscribers yang berbahagia. Salam sehat terus ya. Pertanyaanmu tertunda karena liburan ya. Jadi pas liburan itu saya juga menemukan beberapa informasi yang berharga dari teman-teman saya ya, baik yang dari luar maupun dari dalam negeri ini sendiri. Pertanyaan yang saudara subscribers kita bertanya sama saya ini berkisar kepada pernyataan dari statement dari Presiden Prabowo Subianto yang belakangan waktu Natal dirubah ya menjadi tetap aja koruptor itu dihukum ya, walaupun bagaimana. Tapi saya akan mengambil statement yang pertama dulu ya. Saya setuju sebenarnya kalau seandainya ini diterapkan begitu. Kenapa? Karena faktanya di Indonesia ini ya, memang agak sulit kita untuk menilai. Saya tidak bisa terlalu banyak ngomong soal keadilan itu, karena keadilan itu sendiri macam-macam ya. Kita tidak bisa melihat keadilan itu hanya keadilan formil, keadilan prosedural, keadilan material ya. Itu kita mesti lihat dulu. Kalau misalnya yang kita lihat ada putusan hakim 6,5 tahun dengan nilai korupsi 300 triliunan gitu, seperti itu ya kan. Kita mesti lihat dulu itu apakah itu kerugian fisik atau kerugian potensi dan sebagainya. Tapi saya tidak mau ke sana ya. Tapi intinya begini, yang statement dari Pak Prabowo itu menurut saya setuju gitu ya. Teman-teman saya yang ada di Amerika juga komen ya ke saya. Mereka bilang ya, kalau di Amerika ini koruptor itu tidak ada yang dihukum lama. Kan ditanya, kenapa tidak dihukum lama? Saya tanyakan seperti itu. Cuma jawabannya simpel sekali tuh. Ya, pemerintah itu nggak mau biayain orang-orang kayak gitu katanya. Kenapa? Kenapa nggak ada guna katanya. Habisin aja semua hartanya tuh, disapu bersih. Ya, semuanya habis, di money laundering kan semua, diambil semua habis. Terus dianya dilepas, sudah sekian lama lepas. Negara nggak nanggung dia kan. Cuma orang ini sudah seperti ya nggak punya apa-apa, udah seperti kucing hidupnya itu, nggak bisa punya apa-apa lagi, udah gitu, ya kan? Nah, ini menurut saya bagus itu diterapkan kalau tidak mau ekstrim seperti di Tiongkok maupun di Korea Utara gitu terhadap koruptor. Nah, kalau di sini, ya, nih teman saya nyeletuk nih sama saya, udah Pak, kita jangan ngomong lah soal ini katanya. Kalau kita ngelihat di televisi, di media massa, di medsos, di mana-mana, koruptor-koruptor yang ditangkap-tangkap itu masih bisa cengengesan, Pak. Masih bisa begini. Udah jangan haraplah ada keadilan gitu. Mengapa? Karena ini sudah secara sistemik yang dibuat ya. Sehingga ya nggak bisa. Saya jadi ingat nih kata Pak Ruki ya, mantan ketua KPK tuh. Beliau bicara tuh di YouTube tuh saya dengar ya gitu. Beliau bilang siapapun yang memimpin KPK tidak akan bisa berhasil gitu loh. Nah, sekarang kan kita mencari metode lah. Metode apa? Menurut saya, koruptor tuh yang paling takut tuh dimiskinkan. Kalau negara punya niat untuk membangun satu sistem penindakan korupsi, koruptor tuh harus dimiskinkan. Itu titik. Undang-undang perampasan aset disahkan, pembatasan uang kartal disahkan, itu separuh masalah sudah selesai dulu. Yang tidak mengembalikan, nah saya bicara kembali ke tadi ya, itu dihukum berat. Bila perlu, ya kalau tidak mau dihukum mati ya. Nggak ada kan yang dihukum mati. Nggak ada sejarahnya kan korupsi dihukum mati ada kalau nggak salah dulu. Yang kasusnya Bulog kan, zaman dulu itu ya. Hukuman mati ya terhadap korupsi itu. Oke lah, katakanlah kalau banyaknya cerita human right ya, sebenarnya menurut saya sih human right yang bagaimana dia nyusahkan seluruh rakyat Indonesia kok human right lagi. Tapi sudahlah, saya nggak mau berdebat soal itu. Ya kan? Mungkin dia diasingkan di satu pulau. Ya kan? Ya hidup seperti film-film di Tarzan tuh, film Tarzan tuh kayak gitu, hidupnya kayak gitu aja. Bisa seperti itu, hartanya diambil, balikin tuh rakyat karena kita, negara kita ini GBU, malah GBUB. Wah, butuh uang banget tuh. Jadi tidak bisa disalahkan gitu loh, ya. Ketika negara cukup butuh uang banyak, maka PPN 12% itu dipakai untuk menarik uang itu, ya. Rakyat lagi yang kena kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pembenahannya? Menurut saya setuju omongannya Pak Prabowo itu ya, bahwa Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia akan membereskan koruptor tuh asal dia balikin duit, ya sudah kan kayak gitu.
setuju saya sebenarnya itu. Tapi sudahnya itu bukan berarti diberikan kesempatan lagi untuk korupsi gitu loh. Dia hak-haknya cabut semua gitu loh. Jadi dia tidak bisa lagi punya apa-apa. Persis seperti di Amerika gitu loh. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau di Tiongkok ya sadis ya, memang koruptor yang dalam hitungan sekian limit sekian ya regu tembak ya. Kalau di Korea Utara lebih sadis lagi, itu tidak usah diceritakan itu. Menurut saya itu harus ada ya kemauan politik kita untuk merubah ini kan. Menurut saya kalau mau gerbangnya utama tuh sahkan tuh undang-undang perampasan aset gitu loh. Ya kan. Yang kedua, pembatasan uang kartal. Ya kan, bersihkan aparat hukum kita dari yang kotor-kotor itu ya, yang tidak bersih itu. Kalau seandainya kalau ini belum juga bersih penegak hukum itu, ya saya kira ya sulit itu, ya sulit. Jadi saling tuding itu. Jadi saya ulangi lagi, subscribers yang bertanya pada saya ya, saya pikir ini yang terbaik itu dirampas uangnya, diambil semua, dihukum nggak lama juga masalah, asal dijadikan dia hidup seperti film-film Tarzan itu loh ya, nggak ada apa-apanya lagi gitu ya kan. Karena setahu saya dan sepanjang pengetahuan saya dan saya diskusi dengan banyak orang bahwa koruptor yang takut itu hanya satu, miskin gitu. Karena mereka biasa hidup mewah. Ya, inilah kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua ya. Karena hukum kita harus dibenahi ya, aturan-aturan yang ada loophole itu harus ditutupin semua gitu ya. Apa celah-celahnya tadi, walaupun kita tahu semua aturan itu pasti ada kelemahannya, tergantung dari drivernya lah, tergantung dari supirnya. Sebagus apapun busnya, sebagus apapun mobilnya, kalau dikendari secara ugal-ugal akan ada kecelakaan. Demikianlah, terima kasih, tetap semangat ya, dan semoga mendapat wawasan. Terus bekerja, selamat tahun baru, sukses.